Ratusan rumah di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa terendam banjir. Pasca pemilu 2024, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Lombok Barat merangkak naik. Halo, apa kabar pemirsa? Ragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Berita pertama datang dari Kabupaten Sumbawa. Ratusan rumah di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa terendam banjir. Selain rumah, 50 hektar sawah warga ikut terdampak banjir. Sebanyak 117 rumah di Dusun Aimual, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa terendam banjir. Dampak banjir mengakibatkan 117 kepala keluarga yang terdiri dari 338 jiwa dari 2 RT terdampak banjir. Banjir setinggi lutut orang dewasa juga merendam 50 hektar sawah yang baru ditanami 1 bulan yang lalu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbawa mengatakan banjir menggenangi hampir semua dusun di Aimual yang disebabkan curah hujan tinggi dan terjadi akibat penyumbatan sampah. Guna antisipasi banjir meluas, BPBD Sumbawa sudah melakukan asesmen untuk segera dilakukan pembersihan saluran sungai. Kita juga dari lapangan tadi mengecek kondisi yang ada. Ini genangan yang hampir semua dusun yang ada di Aimual sini terkena dampaknya. Karena memang ada sumbatan di dap yang ada di sini sehingga memang harus segera dilakukan pembersihan terhadap sedimen dan juga sampah-sampah yang banyak ada di lokasi. Kita lakukan asesmen ini ya untuk segera melakukan kedaruratan sifatnya karena tidak menunggu hujan turun lagi. Kalau hujan turun lagi, jelas dampaknya itu akan banyak tergenang ke dusun-dusun yang lainnya. Sesegera mungkin. BPBD menghimbau warga masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai agar waspada curah hujan yang cukup tinggi saat ini. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pemilu 2024, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Lombok Barat merangkak naik. Komoditi yang mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu komoditi beras yang tembus hingga Rp17.000 per kilo. Harga kebutuhan pokok seperti beras kembali naik dari Rp16.000 per kilogram menjadi 17 dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram usai pemilu 2024. Aktivitas jual beli di Pasar Kediri Lombok Barat sudah mulai berjalan seperti biasa usai berlangsungnya pemilu 2024 Rabu lalu. Hasil pemantauan harga beberapa komoditas kali ini masih terbilang terjangkau meskipun diakui terjadi sedikit kenaikan harga pada beras. Untuk mensiasati hal itu, pedagang menjual beras dengan model kiloan kecil untuk memudahkan para pembeli beras dengan jumlah yang kecil. Bu, kalau animo pembeli dengan mahalnya harga beras ini bagaimana? Tetap lancar atau agak sepi? Masih lancar pembeliannya Bu atau sepi? Sepi ya Bu sekarang ya? Sepi ya sekarang. Bu, kami pantau di sini dia pakai ngecer jumlah kecil sekarang. Karena mahal memang ya? Kenaikan harga beras tersebut diakibatkan belum mulai musim panen pada musim tanam pertama 2024, sehingga harga beras mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Sementara itu, para pembeli mengaku sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka karena harga beras yang sangat tinggi, menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga harus menurunkan daya beli. Berapa Bu? 17. Oh, 17. Termasuk mahal enggak Bu dengan? Mahal. Mahal ya. Terlalu mahal. Terlalu mahal ya.
Bu, biasanya berapa beli sekali? Biasa 15, sekarang sudah meloncat di anjing beras. Berapa kilo biasanya beli Bu sekali beli? Saya beli cuma 3 kilo. Karena mahal ya. Karena mahal. Kenaikan harga beras pasca pemilu ini juga diprediksi karena banyaknya beras yang diserap pemerintah untuk memenuhi kuota bansos dan bantuan pemerintah yang masih beberapa bulan waktu ini. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ratusan ribu kilogram bantuan pangan cadangan beras dari pemerintah pusat didistribusikan Bulog Sumbawa Barat. Pendistribusian tahap pertama ini terbagi di 8 kecamatan yang difokuskan di 7 kelurahan di wilayah Taliwang, Sumbawa Barat. Sebanyak 138.590 kg bantuan pangan cadangan beras dari pemerintah pusat didistribusikan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Langkah tersebut dilakukan pemerintah pusat untuk terus membantu ketersediaan pangan cadangan beras. Pendistribusian tahap pertama terbagi di 8 kecamatan yang difokuskan di Kecamatan Taliwang di 7 kelurahan dan 8 desa dengan total 4.089 kg. Pimpinan Cabang Perum Bulog Sumbawa mengatakan pendistribusian bantuan pangan cadangan beras dari pemerintah pusat di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 138.590 kg yang terbagi di 8 kecamatan. Atau kalau kakaknya 138, 459. Ini kan ada dibagi Pak, di Kecamatan Taliwang itu berapa? Ya, hari ini 40 ton. Hari ini 40 ton sesuai dengan jadwal. Dan besok untuk kecamatan lainnya akan diselesaikan untuk hari besok. Terbagi ke berapa kelurahan dan desa itu Pak? Seluruh yang ada di KSB. Ini kan sempat ada keterlambatan Pak, kendalanya apa Pak? Nah, kemarin kita verifikasi data. Sementara untuk jumlah pendistribusian bantuan masing-masing kepada penerima manfaat akan mendapatkan masing-masing 10 kg. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, ragam informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari, lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have agreed. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula
Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Unbeaten all the way through the competition. AFC Asian Cup 2023 live di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Kasus demam berdarah di Kabupaten Lombok Tengah terus bertambah. Data Dinas Kesehatan Lombok Tengah mencatat hingga pertengahan Februari ini tercatat sebanyak 37 kasus demam berdarah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini Dinas Kesehatan terus gencar melakukan PSN dan fogging di wilayah penyebaran kasus demam berdarah, salah satunya di Desa Teruai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Teruai merupakan wilayah penyebaran demam berdarah terbesar di Lombok Tengah, yakni dari total 37 kasus DBD, 27 diantaranya berasal dari Kecamatan Pujut dan diantaranya di Desa Teruai. Selain itu korban rata-rata berusia remaja hingga anak-anak. Sementara itu mencuatnya kasus DBD ini tidak terlepas dari pengaruh cuaca, yakni antara kondisi cuaca El Nino dan musim hujan sehingga masa perindukan nyamuk pun semakin cepat. Kalau yang total kabupaten itu 34 kasusnya, 34. Yang bulan Januari toh. Terbanyak ya. Nah ternyata kasusnya yang numpuk itu kan di satu puskesmas ini, puskesmas Teruai saja yang numpuk. Hanya sebagian kecil yang ada di kasus wilayah puskesmas Sengkol. Sampai dengan hari ini teman-teman puskesmas sudah turun untuk melakukan PE, kemudian melakukan PSN, dan melakukan edukasi di masyarakat, pembagian abate dan lain-lain. Selain melakukan PSN dan fogging, pihak desa juga telah menginstruksikan kepada warga untuk menjaga kesehatan, terutama lingkungan sekitar seperti menghindari adanya genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk, terutama di musim penghujan saat ini. Tanggal 10 itu kita mulai ada yang gejala panas-panas, coba ke puskesmas, mungkin di sana di lab, barulah positif ya. Sementara itu 27 kasus DBD di Desa Teruai telah mendapatkan penanganan. Selanjutnya dengan menerapkan lingkungan sehat, kasus DBD diharapkan tidak bertambah, terutama di Desa Teruai ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Siswa SDN Montong Are, Desa Menemeng, Lombok Tengah terpaksa harus belajar di tenda darurat lantaran kondisi kelas yang ambruk. Inilah tenda darurat yang digunakan oleh para siswa SDN Montong Are, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, sebagai ruang kelas tempat mereka belajar. Sebelumnya ruang kelas yang mereka tempati ambruk lantaran rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki, sehingga para siswa terpaksa diungsikan di tenda darurat yang dibangun berdasarkan inisiatif sekolah bersama wali siswa. Sementara itu kondisi siswa belajar di tenda darurat ini sudah hampir 2 tahun, yakni siswa kelas 3, 4, dan 5, sedangkan siswa kelas lainnya diungsikan ke gudang dan perpustakaan sekolah yang masih layak digunakan.
Adapun jumlah bangunan yang ambruk sebanyak 3 lokal dan 3 lokal ruang lain mengalami rusak parah sehingga tidak layak untuk digunakan dan kondisi hampir ambruk. Akibat kondisi ini tidak sedikit siswa yang mengaku tidak nyaman ketika belajar, terutama saat menjelang siang hari lantaran kondisi cuaca panas di dalam tenda. Berdasarkan keterangan Kepala SDN Montong Are, pemerintah daerah menjanjikan perbaikan akan dilakukan pada 2024 usai pemilu ini. Sekolah pun berharap janji tersebut segera terpenuhi agar siswa kembali dapat belajar dengan nyaman. Yang 3 yang ambruk, kemudian yang 3-nya lagi itu memang tidak ambruk, cuma masih ditopang oleh. Tidak layak loh untuk tidak digunakan. berani untuk kita pakai untuk belajar. Dengan kondisi saat ini, para siswa mengaku tidak nyaman ketika belajar, terutama saat menjelang siang hari lantaran kondisi cuaca panas di dalam tenda. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Puluhan ton tumpukan sampah di kawasan Pantai Labuan Haji Lombok Timur dibersihkan warga bersama aktivis lingkungan dari Pandawara Group dan TNI Polri. Aksi bersih-bersih sampah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ribuan warga aktivis peduli lingkungan dan TNI Polri turun melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Labuan Haji, Lombok Timur. Mereka berhasil mengangkut puluhan ton sampah yang menumpuk dan berserakan di kawasan pantai ini. Sebanyak 10 dump truck dikerahkan untuk mengangkut sampah yang berhasil dikumpulkan untuk dibawa ke tempat pemungutan akhir TPA Ijo Balit. Aksi peduli lingkungan yang diinisiasi komunitas pemuda Pandawara Group Jawa Barat ini menyedot ribuan warga termasuk TNI Polri dan para aktivis peduli lingkungan. Pada hari ini kita sama-sama melaksanakan suatu kegiatan yang sangat luar biasa. Kita pembersihan sampah di areal Pantai Labuan Haji, dan ini memang sebuah inisiasi dari salah satu pemerhati lingkungan, yaitu dari Pandawara Group yang dari Jawa Barat. Mereka jauh-jauh melihat, datang ke sini, kemudian melaksanakan kegiatan pembersihan sini. Kami selaku Komandan Kodim 1615 Lombok Timur sangat apresiasi sekali. Aksi bersih-bersih ini sekaligus sebagai sarana kampanye agar warga dan semua komponen peduli dengan lingkungan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap! Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Yayasan Al Zaitun 580 tersangka. Dia juga koma. Dan tidak lama lah, saya pasti lawan. Menyuarakan keadilan. Netizen banyak menghujat. Setrum di sini sentuh oleh hukum, tidak mencapai target. Laporan mendalam dan eksklusif. Kawal langsung 27 miliar. Serikat yang akan dikembalikan ke Kejaksaan Agung. AB Plus setiap Minggu pukul 7.45 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa, setiap minggu pukul 9 hanya di iNews. Bagi-bagi bansos. Dengerin. Sayang nggak Pak?
competition. The Association Cup 2023 live di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Tempat akhir pembuangan sampah di Dusun Kebon Kongo, Desa Ketejer, Lombok Barat disulap jadi destinasi wisata serasa di Puncak Bogor, Jawa Barat. Di objek wisata ini, para pengunjung disuguhkan panorama bahari yang indah dengan pemandangan sunset Kota Mataram. Inilah destinasi wisata baru serasa berada di Puncak Bogor, Jawa Barat yang berlokasi di Dusun Kebon Kongo, Desa Ketejer, Gerung, Lombok Barat. Lokasi ini bisa ditempuh menggunakan kendaraan dengan jarak tempuh kurang lebih 15 menit dari pusat Kota Mataram. Wow, menakjubkan, kata itulah yang keluar dari mulut para wisatawan setelah berada di puncak ketinggian bukit yang dulunya merupakan tempat akhir pembuangan sampah atau TPA ini. Iya, bagus sekali kelihatan kalau di sini. Jadi kita bisa lihat pemandangan keseluruhan mulai dari kota. Terus yang sebelah barat ini ada lautan gitu, ada gunung-gunung juga yang masih di belakang ini. Gitu ya. Jadi iya, bener. Bagus dia kelihatan. Bagus ya? Iya. Luar biasa yang punya inovasi ya dari sampah sehingga bisa dibuka untuk tempat wisata. Ini kan masih baru sepertinya ini, tapi itu sudah mulai ramai ini kelihatan. Tempat bermain anak-anak. Kemudian yang udaranya dulu terasa bau pengap ini tuh, ketika kita berada di atas ini alhamdulillah kok rasanya segar gitu. Destinasi wisata ini diberi nama Wisata Edukasi Sampah TPAR. Dari lokasi ini pengunjung dimanjakan dengan pemandangan wisata panorama bahari yang indah dengan sunsetnya Kota Mataram. Sejak dibuka pemerintah Provinsi NTB, destinasi wisata edukasi sampah TPAR selalu ramai pengunjung yang datang dari berbagai daerah di luar Kabupaten Lombok Barat. Gimana kunjungan pas hari libur gini? Lancar, alhamdulillah lancar. Rame ya? Iya, rame. Dari mana aja wisatawan yang datang? Banyak, dari Mataram juga ke sini banyak. Mataram? Ya. Ada dari luar daerah? Udah ada? Belum tahu. Oh, enggak pernah ditanya ya? Enggak pernah ditanya. Hari apa aja rame? Hari Minggu rame, Sabtu Minggu intinya rame. Nah, Anda tertarik? Karena dari lokasi wisata ini Anda bisa menikmati suasana Puncak Bogor yang ada di Jawa Barat. Dari Lombok Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Lebatnya hutan Punikan, Lingsar, Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun. Dengan ketinggian hampir 30 meter yang terletak di tengah hutan, dan untuk sampai ke sana pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan.
Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.